Bapa Surgawi, kemarin adalah ucapan syukur dan sejarah kenangan yang tidak akan terulang lagi. Besok adalah pengharapan yang kita belum tahu apakah yang terjadi. Hari ini adalah hadiah. Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk hidup, menikmati kehidupan hari ini. Itulah kebahagiaan kita hari ini. Kita datang mendengar firman Allah. Fokuskan kehidupan kita ini. Karena dimensi waktu mengatakan, pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Dan dimensi hidup mengatakan kita supaya hiduplah kita yang sebenarnya. Kami percaya hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan dengar firman Allah. Jamah dengan kuasa Tuhan, setiap pribadi datang supaya mereka datang bukan lagi mendengar akan hal-hal yang lain, minta pertolongan sesuatu tentang kesetikan, jodoh, bisnis, hancuran semuanya. Tapi mereka datang sebagai anak-anak tebusan. Kami percaya jamah mereka dengan kuasa Tuhan supaya mereka mengerti, fokuskan hidup ini hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Semua pemain musik, overhead, multimedia, bahkan singers yang tergabung dalam prophetic musik, bahkan mereka dipelihara ajaib dan tangan Tuhan, serta mereka menuntun dan untuk membawa menyanyi dan menyembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hambanya yang akan menyampaikan firman Allah, jamah dengan kuasa Tuhan dengan urapan baru sehingga terus terjadi suatu perubahan baru dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kuduskan dan layakkan kami di hadapan Tuhan. Karena kami datang ke rumah gereja hari ini, kami duduk berarti kami sedang berada di dalam kerajaan Allah. Jamah dengan kuasa Tuhan semuanya sehingga semua berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami akan tabiskan kebaktian pertama ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita semua yang percaya boleh berkata amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di
hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, oh, Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami mengakui betapa dahsyat Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau yang mengatur langkah-langkah kami, Engkau yang menyusun segalanya menjadi indah dalam hidup kami Bapa. Tak terselami pikiranmu, panjang sabar, panjang setiamu, panjang kesabarmu atas hidup kami Bapa. Bahkan di saat-saat seringkali kami tidak setia, Engkau Allah yang selalu setia bagi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami gagal setia di hadapan-Mu, bahkan gagal untuk mempercayai Tuhan sepenuh hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, kasih-Mu menjangkau kehidupan kami. Kasih-Mu ajaib buat hidup kami Bapa. Bukakan hati kami, bukakan mata kami Bapa, untuk kami melihat betapa Engkau Allah yang luar biasa atas kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, kalau seringkali kami gagal untuk mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu. Ampuni kami Yesus, dan buat kami mengerti bahwa semua yang Tuhan jadikan dalam hidup kami adalah baik adanya Bapa. Bahwa semua yang terjadi atas hidup kami adalah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami berterima kasih kepada-Mu. Selamanya Kau tetap Allah atas hidup kami. Dan biarlah keyakinan kami, iman percaya kami benar di hadapan-Mu, tak tergoyahkan dalam apapun juga Tuhan. Kau tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus, sebab hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau,
hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan saja katakan di hadapan Tuhan kita. Ku sembah Engkau, sebab hanya Engkau Allah di hidup kami Bapa. Tiada yang lain. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamanya Kau tetap Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan kita bagi berdiri bersama. Oh, ku sembah oh, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain, hanya Kau, Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, muliakan Tuhan. Haleluya. Oh, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan Engkau Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima
kasih Tuhan untuk kasih setiamu Bapa, untuk kebaikanmu, rahmatmu yang kau senantiasa berikan bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya ku sembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami tinggikan dan muliakan Engkau Raja atas hidup kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Ditinggikan Engkau selama-lamanya. Kami berterima kasih minggu ini kami boleh tetap bergereja Tuhan. Hari-hari kami lewati ada kesulitan. Kadang-kadang ada rezeki, ada berkat, kadang-kadang ada kerugian. Tapi yang terpenting Tuhan pelihara kehidupan kami sekeluarga. Di dalam kecukupan walaupun di tengah kekurangan, tapi kami tetap cukup tuh. Hari ini kami berdoa untuk keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Berkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Saatnya Roh Kudus, jiwa kami ingin sejuk, pikiran kami ingin hening dan bening, roh kami ingin kuat, dan fisik kami ingin sehat. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Roh Kudus bantu kami siap untuk diberkati, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lupa sebentar, udah sekolah minggu ya. Ya doa sekali lagi nggak apa-apa. Dah. Bapa di sorga, terima kasih untuk mungkin ini anak kami atau cucu kami yang nantinya mereka akan menjadi pribadi yang utuh seperti orang tuanya. Berkati sekolah minggu, berkati guru-gurunya, sehingga mereka tumbuh dengan sehat. Sekali lagi, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Yesus. Amin. Selamat sekolah minggu. Sorry ya, Opa lupa tadi. Dah. Dah. Saya itu mulai anak kecil sampai yang paling tua juga sayang saya kok. Kasih orang lain. Seperti apa Anda ingin diperlakukan, perlakukan mereka seperti itu. Dan Anda akan menerimanya di hari tuamu nanti. Amin. Ya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang ibu. Dia generasi ketiga ya. Berarti cucu. Usianya sekitar 50 tahun. Dan dia bercerita, nenek saya Pak, itu dulu kalau kemana-mana suka naik kereta kuda. Tapi dia paling takut kalau disuruh naik mobil. Tapi ibu saya itu beda lagi. Dia suka naik mobil, tapi dia takut naik pesawat baling-baling. Sedangkan saya sendiri Pak, saya suka naik pesawat baling-baling, tapi saya paling takut kalau naik pesawat jet. Yang aneh, anak saya Pak, dia paling hobi naik pesawat jet, tapi dia takut naik kereta kuda seperti nenek saya. Aneh ya? Artinya apa? Hidup itu aneh, saudara. Ada sesuatu yang saya takut, tapi orang lain berani. Ada kalanya saya sangat berani, tapi orang lain takut. Dan itulah hidup. Seorang petinju teman saya, itu sangat melindungi pacarnya.
Tapi kalau ada tikus, dia bisa naik bangku. Aneh kan? Ya hidup itu memang aneh. Jadi makanya jangan paksakan orang lain seperti saya. Orang lain juga jangan paksa saya seperti kamu. Gitu loh. Ya, biarlah kita hidup sesuai dengan keberadaan kita. Nah, hari ini kita kan belajar sesuatu yang sangat sederhana. Tapi mungkin Anda nggak pernah berpikir. Ada kalimat mengatakan begini. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Betul kan? Tapi kalau zaman sekarang, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Zaman sekarang itu seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata, namanya KISS. KISS itu adalah singkatan, keep it simple and sweet. Ya, buatlah semuanya sederhana dan indah. Itu yang saya selalu saya lakukan sehari-hari dalam kehidupan saya. Semuanya saya lihat secara sederhana karena saya juga hidup secara sederhana. Jadi buatlah semuanya simple, tapi itu mengesankan indah buat saya jalani. Kita akan melihat 3 hal, saudara. Tapi tokohnya sama, yaitu Elia. Kita bangkit berdiri. Ya, kita akan belajar yang pertama semua tentang Elia bersama 3 gunung di mana dia memiliki pengalaman. Yang pertama 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel," yaitu Yakub, "pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Amin. Silakan duduk. Saudara, satu hari Musa menyimpang dari semak-semak. Semak itu nyala tapi tidak terbakar. Setelah menyimpang, Tuhan berfirman, "Musa, menghadaplah Fir'aun. Katakan, akulah Tuhan Allahmu." Tapi Musa itu mungkin ada darah orang Solo, saudara. Ngeyel. "Tuhan, saya ini nggak bisa ngomong." Padahal habis ngomong. Ya, dia tega ngomong, saya nggak bisa ngomong. Setelah berdebat lama dengan Tuhan, akhirnya Musa ngalah. Dia ngomong begini, Oke, Tuhan, oke. Aku akan ceritakan tentang engkau. Tapi kalau Fir'aun tuh sampai nanya, tunjukkan wujudnya Tuhan. Saudara bisa? Gak bisa kan? Tuhan itu seperti angin. Bisa kita rasakan, tapi gak bisa kita lihat. Bener kan? Nah, satu hari Elia ini dikepung oleh 450 nabi palsu. Itu ayat di atasnya. Mereka ngomong begini, "Ayo kita adu. Allahmu dan Allahku itu sakti mana? Baik, kamu tentukan syaratnya apa?" Ke 400 Nabi Baal, 450 lawan 1 orang, saudara. Dia bangun satu mezbah, ditaruh korban bakaran, terus di pinggir mezbah itu ada parit
yang selebar 1 meter. Dan itu diisi air penuh. Nggak boleh bawa api, saudara. Kok 450 orang ini menari-nari. Minta Tuhan turunkan api. 3 jam lamanya gagal. Sekarang giliran Elia. Dia cuma berkata, Tuhan, tunjukkan dirimu bahwa engkaulah Tuhan Allahku. Dia cuma ngomong begitu, Bapak Ibu. Itu api nyamber. Was. Persembahannya habis, itu air di parit yang lebarnya 1 meter ikut kering. Inilah Allah yang pertama. Allah menunjukkan dirinya dengan dahsyat, heboh. Ini biasanya terjadi di KKR, saudara. Kesembuhan, orang lumpuh jalan, benar kan? Tapi apakah selamanya Allah seheboh itu? Allah dengan cara itu saya aminkan. Tapi itu Allah sedang bermain Disneyland spiritual, saudara. Kita berpikir kalau nggak ada heboh, Allah nggak adil. Ada orang-orang seperti ini, saudara. Selalu kebaktian tuh minta tanda. Ada orang muntah, ada orang roboh, ada orang nangis. Dan mereka mengklaim di situ Roh Kudus ada. Enggak perlu ngejelekin sekte dan agama orang lain. Amin. Kalau Anda ngejelekin agama orang lain, saya katakan Anda bukan orang beragama. Agama itu membawa kedamaian, oke? Ya, enggak boleh. Berhentilah menjelekkan agama orang lain. Jadi di sini saya melihat Allah itu menghadirkan dirinya di dalam bentuk kehebohan, ya kan? Enggak ada api turun dari langit nyamber kan? Dan disitulah Nabi Baal berkata, sekarang aku percaya Tuhan Allahmu. Saudara, jangan melihat orang itu pada satu sisi. Lihatlah dari depan, atas, samping, karakternya, pribadinya. Ya. Nah, hari ini Alkitab menuntun kita untuk melihat Allah dari berbagai macam sisi. Allah hadir dalam kehebohan. Didoakan tumbang. Wah, amin. Oh, namanya Allah. Tuhan mau buat mimbarin jadi kucing bisa enggak? Bisa kan? Tapi kalau Allah melakukan itu saya anggap dia kurang kerjaan. Lagi nganggur, saudara. Wong mimbar tahu-tahu dijadikan kucing alasannya apa? Tujuannya apa? Mujizat itu selalu punya tujuan. Inilah bentuk pertama. Tuhan hadir lewat mujizat, heboh, bahasa roh, ya. Itu cara Tuhan yang pertama. Sekarang kita melihat cara Tuhan yang kedua. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Perhatikan. Tetapi ia sendiri, Elia yang baru menang hebat tadi, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka ada di sebelah kepalanya ada roti bakar. Gak tahu keju, gak tahu coklat ya. Gak usah diurus, saudara. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata,
bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang terakhir, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini peristiwa terjadi di gunung Horeb. Peristiwa Nabi Baal tadi terjadi di gunung Karmel. Tapi sekitar itu aja, saudara. Jadi Allah gunung Karmel, Allah yang dahsyat, mujizat, heboh, ya, spektakular, Disneyland spiritual. Itu caranya Tuhan menyatakan dirinya. Sekarang yang kedua. Elia tadi kan hebat, saudara ya. Tapi gara-gara seorang perempuan, dia lari. Isabel namanya. Dia lari karena ingin dibunuh. Dia putus asa, dia stres. Cukuplah Tuhan, ambil nyawaku sekarang. Terus Tuhan caranya menampakkan diri gimana? Elia kecapean, ngomel, marah, takut, ketiduran. Bu. Ya sama kayak jemaat rem, ketiduran. Makanya saya nggak pernah marah, Bu. Dan waktu dia bangun, dia dibangunin malaikat. Tahu-tahu di sebelahnya ada kendi, ada roti bakar. Allah hadir dalam bentuk makan minum. Jadi waktu saudara terima gaji, saudara bisa beli beras, saudara bisa menyekolahkan anak. Itu tandanya Allah hadir. Hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana kendi itu ada? Dari mana roti bakarnya, di mana saya nggak tahu. Tahu-tahu ada aja, saudara. Ya, inilah bentuk Allah yang kedua. Menyapa saya dan saudara lewat makan, minum, dan hidup sehari. Bisa merasakan Tuhan di tengah pekerjaan Anda. Waktu dapat gaji, Anda bilang kamsia sama Tuhan. Bukan berarti kalau nggak ada yang roboh, nggak bahasa roh, terus Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir lewat kendi dan roti bakar. Yang ngirim siapa? Tuhan. Dia nyuruh malaikatnya. Jadi jangan bikin rumusan sama Tuhan. Kalau begini Tuhan, kalau begitu bukan. Jadi jangan memberi batasan dan rumusan kepada Tuhan dan Roh Kudus. Kalau roboh, bahasa roh ada Tuhan. Kalau model Pak Pengki yang logika itu nggak ada Tuhan. Terus otak saya ini siapa yang naruh, saudara? Mari lihatlah Tuhan dalam semua sisi. Maka kita bisa mengucap syukur. Amin. Saudara lihat, anak saudara bangun, terus meluk Anda, minta susu. Tuhan hidup di situ, saudara. Gak usah aneh-aneh jadi orang Kristen ini. Ya, beli pisang goreng, Tuhan terima kasih. Makanya sebelum makan Anda harus berdoa. Karena Tuhan yang memberikan. Pisang gorengnya ada, lehermu terus sempit, gak bisa ngebuka, bisa makan. Semua karena Tuhan. Inilah Allah padang gurun. Elia tadi melarikan ke padang gurun, bukan? Tapi Tuhan tetap menyertai. Lewat hidup sehari-hari. Sederhana enggak Tuhan saya, saudara? Sederhana ya. Dan sekarang kita menyaksikan Tuhan dalam bentuk dan cara yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, jadi tadi dia stres kan Elia. Tuhan datang. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu. Di hadapanku Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar yang kuat membelah gunung. Memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jawabnya apa? Lihat, perhatikan saudara. Tetapi tidak ada Tuhan. Gak ada Tuhan. Dalam kejadian yang spektakuler itu, saudara. Angin lalu, badai, gunung terbelah.
Tapi nggak ada Tuhan. Sekarang yang kedua. Dan sesudah angin itu datanglah tapi tidak ada Tuhan dalam gem. Tuhan tidak selalu hadir dengan apa yang seperti saudara pikirkan, saudara. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, ayat selanjutnya terakhir. Dan segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Petir, badai, nggak ada Tuhan. Gempa bumi, api, nggak ada Tuhan. Tahu-tahu ada angin semilir, saudara. Wong Jawa nek ngomong angin semilir, saudara. Lembut, enak. Tuhan datang dalam bentuk kelembutan. Amin. Tuhan menyapa kita. Waktu seorang ibu menggendong anaknya dengan kasih sayang. Itu bentuk Tuhan, saudara. Ya. Kalau Tuhan aja bisa lembut, kenapa ibu kok suka kasar sama anak? Ya. Emang Anda separuh setan, separuh Tuhan? Ya. Hati yang lembut, saudara. Makanya saya sering ngomong ya. Keraslah terhadap dirimu, tapi lembutlah terhadap orang lain. Saya kemarin diskusi sama satu anak muda. Saya ini orang sangat keras, Bu. Sangat keras. Kadang-kadang saya ini cenderung kejam, saudara. Tapi hati saya ini enggak tegaan. Ya. Saya itu sangat romantis loh. Kalau enggak percaya coba aja. Ya. Tapi saya keras terhadap prinsip dan hidup. Tuhan hadir dalam bentuk yang ketiga. Kelembutan. Tuhan bisa hadir dalam bentuk hukuman. Tuhan bisa hadir secara tiba-tiba dan kita bengong-bengong roboh, saudara. Makanya sekali lagi, jangan bikin Sebelum kita melihat multimedia, ini kejadian sudah mungkin 20 tahun yang lalu ya. Teman saya ini punya istri. Istrinya kalau cerita soal ngeroh. Dia paksakan suaminya. Kamu sekali-kali dong Pak ke gerejaku. Kamu ngerasain nanti roboh tuh gimana. Istrinya ini pokoknya ngalami hal-hal spektakuler, saudara. Tapi herannya di rumah mulutnya nggak berubah, Bu. Saya tidak berani menghakimi. Satu hari dia ikut, saudara. Ikut acara, semua diundang ke depan. Nah, memang dasar teman saya ini selalu ingin bukti. Dia ikut ke depan didoakan, saudara. Robohlah dia. Sebetulnya dia nggak roboh. Karena kiri kanannya roboh, dia berdiri sendiri kan nggak enak. Pelan-pelan dia merobohkan diri. Pret, gublek. Tapi waktu dia roboh, ini kejadian benar. Saya nggak ngarang ini, saudara. Namanya Han Ing, teman saya. Dia punya pabrik sepatu. Masih hidup orang sekarang. Tapi waktu dia ngerobohin diri, kayaknya dia lupa salah posisi. Dia punya penyakit asam urat yang keras. Dan saat itu sebelah kirinya sakit, saudara. Nah karena nggak ada tempat dia ngerobohin, sebelah kirinya ketekan, saudara. Lama-lama dia nggak tahan. Orang lain belum berdiri, karena dia nggak tahan dia berdiri, Bu. Yang lain ikut berdiri. Itu saya ketawa ngakak. Pertanyaan saya,
Kalau Anda ditumpang tangan pendeta terus roboh, setelah itu mau apa? Gajimu naik? Hatimu damai? Enggak. Saya banyak melihat hal yang begitu, saudara. Makanya saya itu keras dengan logika saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan. Amin. Tapi jangan bikin aneh-aneh. Ya. Itu saya ngelihat teman saya. Udah Pak Pengki, sekali aja saya ke sana. Enggak akan 2 kali. Kembalilah dia ke gereja GKI, saudara. Yang penting bukan roboh fisik. Hatimu dirobohkan Tuhan. Amin. Untuk bertobat. Pikiranmu dirobohkan Tuhan. Supaya enggak sombong. Orang Kristen senang yang heboh. Kalau enggak roboh, enggak ada Roh Kudus. Kalau enggak ada bahasa roh, enggak ada Tuhan. Siapa yang ngomong? Enggak ada buat saya. Ini kan pembuktian lewat firman Tuhan kan? Dan dialami di Gunung Karmel oleh Elia. Di padang gurun oleh Elia. Dan yang ketiga ini kejadian di Gunung Horeb. Ada 3 lokasi gunung. Di mana Elia berjumpa dengan Tuhan. Jadi sebetulnya kesimpulannya apa Pak Bengki? Kesimpulannya gini. Allah itu bebas hadir di dalam bentuk, cara, waktu, dan apapun. Karena dia adalah Allah. Setuju? Jangan bikin rumusan tentang Tuhan. Jangan. Nanti rohanimu tidak pernah maju. Waktu istri saya meninggal, setelah dimandikan, keluarga kan boleh ngelihat terakhir. Di situ saya melihat Tuhan. Mati cuman gini aja ya. Cuma seonggok daging kok. Saudara kalau nggak percaya ya, nanti beli daging 2 kilo. Sekilo lah kalau 2 kilo kemahalan ya. Sekilo aja. Setelah itu taruh di atas meja makan. Biarin sampai seminggu. Hari ke-8 saudara lihat ada apa di situ? Belatung, bau. Itu 1 kilo. Tubuhmu berapa kilo? Jadi kesimpulannya apa? Jangan bikin rumusan tentang Allah. Izinkan Allah bebas menghadirkan pribadinya. Kapanpun, dimanapun, dengan cara dan bentuk apapun. Sekali dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Anda nggak percaya dia tetap Tuhan. Iya kan? Anda percaya dia, ya memang dia sudah Tuhan dari dulu. Makanya jangan ngeyel. Lebih baik menyerah aja sama Tuhan. Setuju? Ya, berhentilah menghakimi Tuhan dengan cara berhenti menghakimi orang lain. Tuhan ada dalam kehidupan orang lain. Jadi kesimpulannya, Tuhan hadir dalam acara sederhana dan indah. Ya, oke. Saya akan jelaskan lewat multimedia. Silakan, Yohana. Kita akan lihat. Ya. Saya turun aja, enak ngejelasin. Sebenarnya enggak terlalu suka dengan mimbar. Kayaknya saya ini suci gitu. Padahal saya ini lebih bobrok dari Anda loh. Cuma enggak ketahuan aja. Udahlah, enggak ada orang bener. Kalau ada orang satu suci di dunia, Tuhan Yesus gak perlu mati. Amin. Sok-sok kudus ngapain sih? Ya, perhatikan, kiss. Keep it simple and sweet. Buatlah semua yang sulit jadi sederhana dan indah. Saudara senang gak ngelihat seorang anak kecil mencium dengan kasih sama mamanya? Itulah bentuk Tuhan. Naik lagi 1. Saudara, saya beli beberapa buku tentang minimalis.
Hidup minimalis itu enak. Bahkan ada teman saya sangat terpengaruh. Ini awalnya dari Jepang, saudara. Hidup minimalis itu. Dia mulai singkirkan barang-barangnya. Tinggal meja kursi. Begitu sederhana. Rumahnya jadi kelihatan gede, lapang. Akhirnya pikirannya bening. Hidup enak. Kalau saudara rumahmu penuh barang, kredit belum lunas lah. Sombong pula. Hidup minimalis itu enak. Pikiran tuh minimalis enak, jangan ruwet-ruwet. Amin. Ya. Hiduplah secara minimalis. Banyak buku-buku di Gramedia tentang gaya hidup, cara hidup, bagaimana kita bisa berubah menjadi mini. Kalau orang Indonesia kan sukanya pamer, saudara. Gak punya garasi, mobil 3. Rumah di gang becek, mobil 4. Naik lagi, 1. Saudara, hidup minimalis itu seperti ini, gampang aja kok. Semuanya diperuncing, diperkecil ya. Tentukan tujuan hidup Anda yang berasal dari Tuhan, bukan dari keinginan. Yang kedua, minta Tuhan memberikan kemampuan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, Tuhan tunjukkan jalan dan jalur kepada saya. Semua yang berawal dari Tuhan, kalau panahnya saya balik, itu artinya semuanya dari saya, tapi minta Tuhan merestui, itu salah kan? Ya, semua berasal dari itu Tuhan. Naik lagi 1, klik. Saudara, kenapa sih teman-teman banyak ngomong, saya ini kerja mati-matian Pak, gak berhasil. Saya mau tanya, saudara ini di dalam menikah lebih banyak mana? Lebih lama mana? Akornya atau konfliknya? Ayo coba tanya, lebih lama mana Pak? Lebih sering konflik atau lebih sering bercanda? Dulu waktu belum menikah, apa-apa dibuat candaan. Sudah kalau menikah 20 tahun, nggak ada tawa persahabatan. Pernikahan itu tetap memerlukan rasa sahabat. Tapi kenapa setelah menikah kita nggak pernah jadi sahabat? Isinya menuntut. Pernikahan itu isinya tuntunan, saudara. Bukan tuntutan. Ya. Yang menyebabkan Anda nggak bisa berhasil apa? Keyakinanmu salah. Yang penting berdoa, nggak kerja, lapar. Puasa sana lu. 1 tahun, mati. Hidup itu yang waras-waras saja. Yang kedua, pola pikir, saudara. Dirubah, amin. Sekolah yang pintar, punya hubungan dengan orang-orang hebat. Dan yang ketiga apa? Anda nggak punya strategi atau salah strategi. Jadi itu gembok mesti dibongkar, diganti dengan namanya yang bulat, change. Perlu siap berubah pola pikirmu. Ya. Jangan cuma menyesali, Bu. Saya juga sering gak punya uang. Sekarang saya mau tanya, Anda kalau saudara kan enggak 1 tahun kaya, 10 tahun miskin. Capek kan? Hidup itu lelah, Bu. Hidup itu capek, tapi indah kalau Anda membuat simple dan sweet. Betul? Ya. Oke, naik lagi. Makanya saya bikin segitiga-segitiga supaya Anda berpikirnya juga simple. Ya. Saudara, behavior, sikap, perilaku. Keuangan Anda mempengaruhi perilaku Anda enggak? Ayo yang jujur. Saya senang yang jujur itu. Anda nggak punya uang, gampang ngamuk, percaya saudara. Betul. Yang penting sembahyang, pret. Sembahyang tuh 10 jam, keluar tetap ngamuk. Wah nggak ada duitnya kok. Iya kan? Hidup itu harus diselesaikan. Jangan berdoa jadi ilusi, saudara. Jangan berdoa jadi pengungsian. Doa itu memberikan kekuatan kepada Anda.
Amin. Yang pertama apa? Perilaku ditentukan oleh sebuah kesadaran. Iya ya, perilaku saya gini nih orang gak suka ya. Sadar gak sih? Saudara jangan pingsan kalau sadar. Ya, setelah sadar apa? Menerima kenyataan. Acceptance. Terima. Gini ya, saya kasih contoh. Saya dari sini mau ke Korden itu. Kalau saya masih di sini, apa saya ngelawan? Enggak, ya jalanin aja. Nanti sampai ke situ. Kadang-kadang ada masa sulit, ada masa nggak punya duit, yang harus saya jalani, Bu. Sebelum saya terima duit, bener kan? Kan gitu hidup itu. Dan yang ketiga apa? Reinforcement. Ulangi sampai menjadi sebuah kekuatan. Ulangi. Sampai bertumbuh menjadi kekuatan kepribadian Anda. Ya, maka perilaku Anda akan berubah. Ya, oke, naik lagi. Saudara suka dengan kata passion? Passion diajarkan di mana-mana, tapi hati-hati. Passion itu punya banyak kelemahan. Seringkali yang penting passion, Pak. Walaupun gajinya kecil. Passion gaji gede. Amin. Jangan passion, tapi anak sekolah kita nggak bisa bayar. Siapa di sini yang passionnya tidur? Nggak ada kan? Passion itu kecenderungan, kepuasan batin, senang saya melakukan. Ya kan? Tapi kalau nggak menghasilkan uang, ayo. Mau makan passion, itu kelemahannya. Membutakan akal pikiran kita yang sehat. Nah, sekarang perhatikan. Saudara, banyak manusia ribut dengan kariernya. Waduh, saya kayaknya mentok di perusahaan ini, Pak. 4 tahun segini-segini aja. Ya, ingat, ribut soal karier boleh, tapi Tuhan menciptakan Anda bukan hanya untuk karier, untuk sebuah misi. Tuhan punya tujuan dalam hidup Anda. Kalau misi Tuhan itu sampai, kariermu akan hebat. Amin. Nah, perhatikan, misi artinya apa? Sekarang tanya, apa yang kamu cintai? Anda lebih cinta menata rambut, bikin kue, atau dagang? Ya, caranya gitu. Apa yang kamu cintai itu pertemukan dengan apa yang dunia butuhkan. Jadi saudara tahu apa artinya tujuan hidup, misi? Pertemukan. Anda suka tentang rambut, pertemukan dengan dunia di mana orang yang suka rambutnya ditata. Dapat duit nggak? Dapat duit kan? Naik lagi satu, klik. Apa yang dunia butuhkan? Ya kan? Dunia lagi butuh orang-orang analisis. Dunia lagi butuh anak-anak muda yang ahli big data. Terus kemudian saudara punya. Saudara dibayar untuk itu. Itulah keahlian. Amin. Ya, saya belajar gini ini bertahun-tahun, saudara, untuk menemukan rumusan ini. Nggak gampang. Saudara, saya kasih tiap minggu macam-macam kan. Pinter, saudara. Ya, keahlian itu artinya apa yang dunia dibutuhkan dan Anda dibayar untuk seorang ahli. Bayarannya gede, Bu. Bener nggak? Naik lagi, klik. Saudara dibayar untuk apa dan apa keahlian? Itulah namanya profesi, ya. Profesi Anda dokter, Anda dibayar untuk keahlianmu, ya itu profesimu. Kita naik lagi, masih ada 3 gambar kira-kira. Apa keahlianmu dan apa yang kamu cintai? Saya sering melihat ya, banyak orang bekerja hanya untuk uang. Tapi saya kan nggak punya gairah, saudara. Bayangin kalau perawat bukan panggilan ya. Pasiennya sudah tua nggak mau makan, jejelin aja, mati.
harus ada panggilan cinta dan kasih sayang, ya. Itu gairah. Jadi supaya hidup dalam pekerjaan Anda ini bergairah, antusias, keahlianmu apa? Apakah keahlianmu Anda cintai? Banyak orang bekerja di bidang tidak Anda cintai, saudara. Tapi sekarang keadaan memaksa begitu, saya tahu persis. Saya sekarang juga mengerjakan hal-hal pekerjaan yang dulunya saya nggak tahu. Ya, saya coba mencintainya. Kita naik lagi. Klik. Passion ya. Passion itu Anda mencintai sesuatu, enggak sesuatu itu langsung jadi, saudara. Enggak. Dia butuh diproses dan diasah. Yang kedua, butuh waktu. Dan yang ketiga harus ada skill. Saya melihat orang Indonesia tuh kok nggak mau baca buku, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Sekarang gini ya, saudara kalau ke rumah saya, perpustakaan saya itu ribuan buku. Gini, satu buku itu ditulis oleh seseorang lewat pengalaman 20 tahun sampai 50 tahun. Terus saya cuma membeli dengan harga 700.000. Dia jalanin 30 tahun. Murah enggak? Dan saya belajar dari pengalaman dia. Jadi saya nggak pernah kesepian. Kemanapun saya selalu bawa buku. Ya. Nah, passion yang diproses, diasah, ditambah waktu dan kecerdasan menghasilkan apa? What you are good at. Itu menjadi sesuatu yang Anda hebat, saudara. Amin. Ya. Oke, naik lagi. Yang paling atas hidup ini punya apa? Nilai itu bobot. Nilai ini akan terbentuk tergantung cara hidupmu dan gaya hidup. Saya mau tanya, setiap tahun gajimu naik berapa persen sekarang? Coba ini kok mikir yang baju hitam. Kira-kira enggak, yang wajar logikanya, setiap tahun Anda naik berapa persen? 10? Ya, oke ya. Setiap tahun Anda naik 10%. Tapi gaya hidupmu naik 50%. Jadi tiap tahun Anda makin miskin 40%. Ayo saudara, kita belajar. Hemat, bukan pelit. Kalau jemaat rem sudah hemat, pelit, hidup lagi. Nah, hidup itu harus ada dalam lingkaran tuh. Hidupmu akan terjamin hebat. Percayalah, ya. Naik satu lagi, klik. Saya paling senang bersama cucu. Saya kalau 10 hari nggak pulang, goyang batin saya. Tiap hari telepon-teleponan. Kemarin minggu lalu saya telepon. Ngapain? Cucuku yang cantik. Lagi makan opaku yang ganteng. Seneng kan? Keluarga itu segalanya. Makanya sebelum saya berdoa untuk Anda, dengarkan para pria. Kalau Anda laki-laki yang tidak suka pulang ke rumah, Anda nggak suka masuk surga. Amin. Saya di rumah, nyapu, ngepel, nyuci mobil, masak nasi sendiri, Bu. Emang saudara mau ngirimin saya? Pret. Pengkin mati hidup urusan lu sendiri. Jangan pernah gantungkan hidupmu kepada siapapun kecuali sama Tuhan Allahmu. Itu prinsip saya. Saya tidak pernah mau bergantung. Saya gantungkan hidup saya 1.000.000% kepada yang menciptakan saya. Tuhan memberkati. Tuhan, kami banyak belajar lewat firman-Mu, baik dalam bentuk spiritual, dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk mujizat. Hadirlah Tuhan.
Engkau bebas hadir dalam hidup kami, dalam bentuk apapun. Lewat makan minum, lewat gaji bulanan, lewat ciuman anak cucu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk kebaktian selain itu, Tuhan juga memberkati. Yang kekurangan Tuhan tambahkan. Yang sudah diberkati tetap lempeng jalan. Supaya umur panjang dan rezeki melimpah dalam hidup. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Pengki, Tuhan memberkati. Semua diberkati, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan seperti biasa pada kesempatan ini. Kalau Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang belum ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan. Ada yang belum terima amplop? Baik, kita akan satu dalam doa untuk persembahan yang kita bawa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pengki Andu, biar kiranya Tuhan apapun yang beliau kerjakan sepanjang hidupnya selalu menjadi berkat buat banyak orang. Berkati keluarga, berkati kesehatannya, bahkan perjalanannya Jakarta Surabaya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kalau saat ini di tangan kami ada persembahan materi, kami mau memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kami. Kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami. Memberkati dengan kesehatan, dengan keluarga yang baik, dengan hal-hal yang luar biasa, bahkan pekerjaan, bahkan studi kami Tuhan berkati. Tuhan kami bersyukur. Kami siap memberi yang terbaik buat gereja ini. Karena tiba waktunya Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik yang kami terima harus kami kembalikan buat Tuhan. Kami tidak mau terikat dengan harta kami, tapi kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan bagi GBI Rem. Berkati gembala sidang kami Bapak Paulus Tuhan bersama dengan rombongan yang ada di Israel, bahkan tim yang ada. Biar kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan. Tetap perhatikan WA, karena kami akan hubungi via WA, juga Instagram gereja. Untuk pengumuman-pengumuman yang mendadak seperti tadi ada beberapa Bapak Ibu yang tidak ada informasi dan terlambat jadinya. Pukul 10 mereka masuk. Baik, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian kita di hadapan Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sahabatku, sekarang pulanglah, hiduplah dan bekerjalah dengan penyertaan damai sejahtera Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus melingkupi kita dan kuasa Roh Kudus menuntun langkah kita sampai pada kesudahannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan.